Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali di channel kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan memperbaiki, yaitu satu buah kamera rangefinder Ricoh 500 GX. Dan ini penampakan kameranya. Oke, rekan-rekan, inilah kamera Ricoh 500 GX yang nanti kita akan eksekusi. Jadi untuk kamera ini sebenarnya sudah di repair oleh salah satu tempat reparasi dalam waktu yang cukup lama, yaitu 1,5 bulan. Dan ini waktu diambil kembali ternyata konon katanya tidak bisa, dan dapat recommended ke tempat kita, ke pangkalan, dan langsung kita belah. Orangnya ini ada nih di sebelah saya nih. Saya bilang ini 1 jam. Dan sampai orangnya itu kaget gitu kan. Ya tapi ya bisa molor sih sampai 1,5 jam. Tapi kita akan usahakan. Jadi ini focusingnya sudah diputar-putar, namun parts kuningnya ini tidak bergerak. Nah, jadi tidak kelihatan kalau itu sudah fokus atau belum. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh kamera rangefinder untuk Ricoh 500 GX ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan dan inspirasi baru. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke teman-teman, ini kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke, untuk sahabat Nusantara, jadi untuk seri kamera Ricoh 500 GX ini cukup sulit ya untuk bukanya. Jadi casing bagian depan ini harus kita angkat semua. Nah, seperti ini. Nah, ini kita angkat semua. Nanti juga kita akan buka untuk bagian atasnya. Nah, dari bagian atas ini semua dicopotin. Nah, ini hati-hati nih, nanti takutnya ada yang loncat. Nah, karena ada pernya. Dan setelah itu baru kita akan mendapati viewfindernya, viewfinder yang parts kuningnya itu. Nanti kita akan perbaiki, dan nanti sebelum diperbaiki kita akan kasih lihat dulu ke teman-teman. Nanti apanya sih yang rusak gitu kan. Nah, apanya sih yang nggak jalan. Nah, nanti biar teman-teman juga bisa melihat ya apanya yang rusak. Nah, nanti kita akan perbaiki. Nanti hasilnya juga nanti akan teman-teman bisa melihatnya. Nah, sekarang kita akan buka terlebih dahulu ini casing bagian atasnya ini semua nih. Nah, ini kita buka. Nah, jadi di sini kita masih copotin lagi beberapa part ya. Seperti baut-baut ini ada beberapa yang kita copotin, dan juga untuk ini yang penanda masuk filmnya itu ada orange dan hijau. Nanti itu juga akan dicopotin. Nah, jadi yang di bagian dalam sini nih yang kita putar itu di dalamnya itu ada tonjokan. Nah, tonjokannya itu sudah nonjok, tapi di bagian partnya itu tidak bisa bergerak karena ini sangat dimaklumkan. Jadi banyak seri untuk kamera ini yang rusaknya seperti itu. Karena apa? Karena sudah terlalu tua kameranya, dan juga lama vakum di fotografi, jadi tidak dipergunakan. Maka ada beberapa bagian itu yang sudah tidak berfungsi. Nah, karena tidak berfungsinya itu
Jadi karena lamanya tidak dipakai. Nah, jadi ada beberapa kayak semacam gear, per dan juga switch yang sudah tidak berfungsi karena lamanya sekali tidak dipakai. Nah, oke teman-teman, ini dia yang plat yang plat putih ya. Itu nanti kita angkat semua. Nah, ini ada beberapa baut yang nanti kita akan copotin. Nah, nanti teman-teman bisa melihat perbaikannya untuk kamera seri Ricoh 500 GX ini. Oke, sahabat Nusantara. Nah, ini dia bagian yang rusaknya nih. Nah, ini kalau teman-teman pengen melihat, di sini ada switch. Nah, jadi switchnya ini untuk menjalankan parts kuningnya. Nah, ini yang saya tekan-tekan ini ya. Itu terlihat seperti normal-normal saja. Tapi satu bagian lagi daripada tonjokan itu di dalamnya itu tidak berfungsi. Nah, itu dia tuh. Nah, ini tonjokannya nih. Nah, ini dia bagian dalam lensa dan itu bekerja untuk mendorong parts kuning. Nah, jadi bagian parts kuningnya itu biasanya sudah keras. Nah, jadi dengan kerasnya itu jadi tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini ada yang lingkaran putih yang saya tonjok-tonjok itu, yang saya toel-toel itu adalah untuk penekan daripada si focusing. Nah, yang nggak bergerak itu adalah belakangnya yang tadi saya toel-toel. Nah, ini dia nih, teman-teman bisa melihat. Nah, ini sudah diperbaiki nih. Nah, ini kan di bagian bawahnya bergerak. Nah, itu dia untuk menjalankan parts kuningnya. Nah, tadi belum bisa bergerak. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Ini sudah bisa bergerak dan parts kuningnya itu jalannya itu nggak terlalu terlihat kalau dari atas. Karena apa? Karena dia hanya jalan beberapa mili. Nah, beberapa mili, tapi di situ sangat besar sekali fungsinya. Nah, jadi itu harus presisi lagi dengan si focusing lensanya. Jadi kalau focusing lensanya itu bagus, nah terus penendangnya itu bagus. Nah, jadi waktu difokus dia ikut main. Nah, dengan ikut mainnya itu si parts kuningnya itu bisa bergerak sesuai petunjuk. Nah, jadi petunjuknya itu nanti itu sudah pasti kalau tidak diapa-apain lagi, itu sudah tinggal pasang lagi aja. Nah, tapi biasanya karena sudah terlampau lama, biasanya itu kaca cerminnya itu copot. Nah, ini yang sangat hati-hati nih. Kalau sampai kaca cerminnya itu copot, wah itu repot banget. Karena untuk setting sampai dia ketemu parts kuningnya itu dengan titik focusingnya itu bisa sampai dalam waktu 3 atau 4 hari untuk penyetingan parts kuningnya aja itu. Nah, jadi di situ kita harus hati-hati karena ini barang sudah cukup tua, pertama. Yang kedua, banyak komponen itu yang sudah porosi. Nah, jadi kalau nggak hati-hati sampai kaca cerminnya copot, wah itu sangat repot sekali. Oke teman-teman, ini kita sudah tadi kita sudah lihat ini sudah berfungsi dengan normal dan sekarang kita tinggal pemasangan lagi. Oke, untuk rekan-rekan Nusantara,
Jadi di sini kami menerima jasa repair, perbaikan, perawatan, dan perbaikan untuk semua jenis kamera dan lensa. Jadi dari kamera manual itu ada point shoot, ring finder, SRL, dan TRL. Nah, kami menangani semua jenis kamera dari berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Nah, itu dari kameranya. Dan juga dari lensanya juga sama, dari lensa manual dan lensa autofocus. Kita menangani semua dari berbagai macam merek, tipe. Nah, nanti kita akan bantu untuk perawatan, cleaning, dan juga modifikasi serta kalibrasi untuk lensa autofocus dari semua macam merek. Nah, untuk kamera DSLR-nya juga kita menangani dari berbagai macam merek. Jadi dari berbagai macam kerusakan juga, seperti dari Nikon dan Canon. Itu yang banyak sekali teman-teman pakai ya. Jadi ada error 01, ada yang mati total, terus ada memori, terus juga AF-nya nggak baca. Nah, terus tombol-tombol menunya nanti kita akan bantu. Dan juga untuk kamera mirrorless-nya juga sama, jadi berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, serta lensa mirrorless dari berbagai macam tipe, merek. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya agar nanti amunisi fotografinya semua bisa dipergunakan lagi dengan baik. Dan untuk nomornya nanti rekan-rekan bisa menghubungi, tadi kita sudah cantumkan di DVD ini, nanti juga kita akan cantumkan di definisi gitu. Dan untuk pengiriman luar kota juga kami mengirimi pengiriman luar kota dari Sabang sampai Merauke. Nanti untuk alamat jelasnya nanti teman-teman bisa melalui WhatsApp dan juga bisa melalui komen. Oke, untuk sahabat Nusantara, ini dalam pemasangannya ini kita harus tes terlebih dahulu ya. Jadi untuk switch shutternya untuk kamera ini itu ada on sama off. Nah, itu harus kita presisikan lagi. Jadi jangan sampai nanti waktu di on itu bisa moto, waktu di off itu nggak mengunci. Nah, itu nanti akan mengakibatkan shutternya itu berjalan terus. Nah, seperti itu. Jadi untuk engkolnya juga nanti kita harus cek. Dan untuk yang lainnya itu seperti ini ada switch cek baterai, itu harus kembali lagi presisi. Nah, oke teman-teman. Dan ini sekaligus saja kita akan cleaning viewfindernya. Jadi sudah berjalan dengan normal dan juga viewfindernya juga sudah bersih semua. Dan yang sangat hati-hati dalam pemasangan di bagian depan lensa ini ya. Jadi setelah dipasang nanti kita akan pastikan terlebih dahulu untuk multi. Nah, multinya ini harus kembali lagi normal. Nah, seperti itu. Jadi multinya harus normal lagi, terus juga timernya juga mesti berfungsi dengan normal lagi. Dan nanti ada beberapa ring yang nanti akan dimasukkan ke dalam lensa. Dan itu harus presisi lagi. Harus presisi seperti bukaannya itu di 28, harus 28 lagi, 35 lagi, 4 lagi. Nah, jadi jangan sampai nanti kita buka di 4 ternyata itu diaframanya tidak di 4. Nah, itu bisa jadi nanti ada di 8. Dan itu nanti kita akan sebelum pemasangan ya untuk teman-teman Nusantara. Jadi kita harus cek dulu dengan speed bulb. Nah, speed bulb ini nanti untuk kita mengetahui itu pembukaannya diaframanya berapa. Nah, jadi kalau misalkan dari speed bulb itu sudah ketahuan untuk diaframanya berapa, nah nanti kita akan presisikan dengan ringnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sedikit lagi jadi. Nah, nanti kita akan coba lagi.
Oke, sahabat Nusantara, ini sudah hampir selesai. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir untuk perbaikan part fokus untuk Ricoh 500 GX ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.